Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita dan juga umur yang panjang. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada disebutkan di sana kata air. Lalu ketika orang mengalami kehausan, maka airlah yang menjadi pemuas dahaga. Betul sekali Bapak Ibu, ketika kita haus, kita langsung berlari mengambil air minum, dan ketika kita telah minum, maka rasa haus kita akan dipuaskan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, oleh karena air yang dapat memuaskan dahaga setiap orang yang mengalami kehausan, maka dalam perjanjian lama, air merupakan tanda berkat. Jadi di mana ada air berada, di situ ada kehidupan, ada berkat Bapak Ibu. Maka saat ini jikalau Tuhan memberikan kepada kita, ada air di rumah kita, ada air masuk ke rumah kita, contohnya dengan PAM, PDAM, dan lain sebagainya, maka mari kita mempergunakannya dengan baik-baik. Karena semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air yang bersih. Karena air adalah tanda daripada berkat, nanti bisa kita baca dan kita bandingkan nanti pada Yesaya 49 ayat 10, 41 ayat 18, 43 ayat 20, 44 ayat 2, dan pasal 51 ayat 1. Di sana diberitahukan bahwasanya Allah memberkati bangsa itu dengan air untuk memuaskan dahaga mereka. Dan Allah juga memimpin mereka keluar dari tempat yang tandus. Musa memukul batu dan keluarlah air. Ini dikisahkan dalam Keluaran 17 ayat 6, Bilangan 20 ayat 11. Dikatakan di sana bahwasanya Musa yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Mereka mengalami kehausan, dahaga yang sangat berat. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk dapat membelah batu dan dari sana terpancarlah air. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau kita melihat dan menelisik sebentar, dari manakah datangnya mata air? Pastilah dari bawah dalam tanah dan memancar. Di sana ada aliran air dan bahkan air yang dapat mengalir. Artinya jikalau orang membuka sumur, mereka harus menggali tanah, lalu mereka menemukan air dan air itu diproses untuk dapat kita pergunakan sehari-hari. Tetapi kisah perjanjian lama ini dikatakan sumber air itu dari gunung batu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jikalau kita melihat gunung batu atau batu, sesungguhnya apa yang ada di dalam batu itu dan gunung batu itu pastilah hal yang kering dan tandus. Hal yang tidak mungkin ada air di sana. Jikalaupun ada air, persenannya akan sangat kecil sekali. Tetapi dari sana terpancar air. Ini membuktikan Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar manusia, di luar pemikiran manusia, dan di luar kemampuan manusia. Apa yang mau ditunjukkan Tuhan di dalamnya? Kita harus meyakini dan mempercayai Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Allah dapat menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang senantiasa dapat membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari batu terpancar air, Bapak Ibu. Itu adalah semua karena kuasa dan anugerah Tuhan. Air yang diberikan Allah kepada mereka sesungguhnya bukan hanyalah
air yang hanya dapat memuaskan dahaga mereka, tetapi menunjukkan kepada mereka sesungguhnya Allah lah yang menjadi sumber air kehidupan dari mereka. Oleh karena itu Allah berkenan kepada batu untuk dapat mengeluarkan air, sebab sesungguhnya air itu adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Maka di dalam hidup ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jangan fokus atau terlalu fokus kepada air itu atau secara fisik daripada air, tetapi fokuslah kepada si pemberi air itu. Si pemberi air itu adalah Allah kita. Terkadang Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita telah menerima berkat daripada Allah, entah itu harta kekayaan atau investasi kita yang sangat banyak, jangan sekali-kali kita meletakkan kepercayaan kita kepada berkat itu, tetapi letakkan kepercayaanmu dan keyakinanmu kepada si pemberi berkat itu, yaitu Allah. Maka fokus dan tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Allah, dan semua apa yang kita miliki itu hanyalah reward Allah kepada kita, berkat Allah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan sendiri mampu dan memberi air kepada umatnya. Maka sesungguhnya tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan lagi di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia meletakkan hidupnya, meletakkan setiap permasalahannya, pergumulannya hanya kepada Tuhan. Dia harus meyakini, kita harus meyakini Tuhanlah sumber daripada solusi daripada penderitaan dan pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan akan memberikan roh-Nya supaya kita jangan kehausan. Jadi kehausan yang kita miliki saat ini adalah Bapak Ibu bisa saja dengan kerinduan-kerinduan kita yang belum terwujud, sakit penyakit yang belum dapat sembuh, atau bahkan kedamaian dalam rumah tangga, atau apapun saat ini yang menjadi kehausan dalam hidupmu Bapak Ibu, yang membuatmu seolah-olah kering, seolah-olah membuatmu tidak bertenaga lagi, kamu membutuhkan air saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku. Datanglah hanya kepada Dia. Berserahlah hanya kepada Allah yang sumber dari segala sesuatu, yang menjadikan hal yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin Bapak Ibu. Sekarang ini Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, dan kita memiliki kuasa untuk dapat mengalahkan segala kecemasan dan kekhawatiran hidup kita. Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita supaya kita tidak bimbang lagi, supaya kita tidak haus lagi, supaya kita tidak menderita lagi oleh karena hal-hal yang tidak dapat kita jangkau dalam hidup ini Bapak Ibu. Oleh karena itu terimalah roh Allah itu tinggal dan bersemayam dalam hatimu Bapak Ibu, supaya hatimu yang seolah-olah tandus, supaya hatimu yang seolah-olah kering terus dipuaskan oleh air kehidupan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, biarlah kasih karunia Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran kita, memberkati kita senantiasa. Biarlah orang yang kehausan dan merasa sedang dalam keadaan tandus saat ini, biarlah Tuhan yang mengaliri hidupmu dengan roh-Nya dan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, Engkaulah Tuhan yang menjadi air kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan menjalani kehidupan ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang telah Engkau berikan, Engkau curahkan ke dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.